miliar rupiah untuk perbaikan jalan di Kota Metro Lampung. Hal itu dilakukan agar jalur alternatif siap dilewati saat arus mudik tiba. Jelang arus mudik, sejumlah ruas jalan di lintas timur Sumatera rusak parah. Kondisi jalan yang berlubang membuat pengendara harus berhati-hati agar terhindar dari kecelakaan. Sempitnya jalan di Pulau Sekijing, Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini juga memicu terjadinya kemacetan. Diduga kendaraan bertonnase besar juga menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan. Ironisnya, hingga kini kerusakan jalan sepanjang 5 km ini belum juga diperbaiki oleh pemerintah. Pemerintah pusat dipastikan mengalokasikan dana sebesar 28 miliar rupiah untuk perbaikan jalan sepanjang 10 km di Kota Metro Lampung. Nantinya perbaikan akan dilakukan di jalan lintas Sumatera. Diduga kerusakan jalan ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan bertonnase lebih yang melewati jalur ini. Jalan yang bergelombang dan berlubang ini kerap mengakibatkan kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas. Dari Metro Lampung dan Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, tim survei tingkat kelelahan arus mudik Lebaran 2015 NTMC Polri menelusuri jalur utara untuk memeriksa titik posko. Nantinya titik posko tersebut akan digunakan sebagai tempat beristirahat para pengendara sepeda motor. Lalu seperti apa ini kondisi titik tempat istirahat tersebut? Kita akan bergabung dengan Denny Swastika yang akan mengabarkannya. Denny? Ya, Windy Reza, hari ini dari Korlantas NTMC Polri bersama dengan Ikatan Motor Indonesia maupun Jasara Harja melakukan survei bersama dengan tim kendaraan bermotor, khususnya untuk ke titik-titik jalur utara tempat nantinya akan dilakukan jelang arus mudik di tahun 2015 ini. Yang mana tadi kami sempat melihat ataupun memantau langsung bagaimanakah proses dari perjalanan tepatnya titik start yang pertama itu ada di sekitaran NTMC Polri Jakarta Timur, hingga saat ini tempat kami mengabarkan yaitu tepatnya di perbatasan Bekasi, Karawang, Kabupaten Bekasi, Keduaringin. Yang mana jika kita lihat ini adalah merupakan titik yang nantinya akan digunakan oleh para pengendara bermotor untuk menjadi tempat beristirahat, yang nantinya di sini akan terdiri adanya beberapa posko-posko, dibangun posko-posko yaitu diantaranya ada posko pengamanan dan posko pelayanan terpadu. Dan selain ini menjadi titik istirahat, memang ini adalah merupakan titik yang strategis juga jika kita lihat, dikarenakan di sini selain ada beberapa warung-warung di sekitaran yang bisa nantinya akan digunakan oleh para pemudik untuk membeli makanan ketika kelelahan. Selain itu juga ada juga di sini terdapat sebuah masjid yang nantinya bisa digunakan untuk langsung menjalankan ibadah ketika pada saat menjalankan arus mudik di tahun 2015 ini. Dan selain itu juga memang untuk terkait dalam survei kali ini dari tim NTMC Mabes Polri bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia, yang mana nanti dari Ikatan Motor Indonesia tersebut berjalan dari titik lokasi di sekitaran NTMC Polri hingga ke titik ini tidak dikawal oleh pihak aparat kepolisian, karena untuk mengetahui sejauh manakah dari titik kelelahan ataupun sejauh manakah di mana titik yang menjadi dari segi pengendara kendaraan bermotor ketika lelah ataupun ingin beristirahat di sekitaran wilayah jalur utara yang nantinya akan dilalui oleh para pengendara arus mudik. Dan tadi juga kami sempat berbincang-bincang dengan beberapa pengendara kendaraan bermotor roda 2 yang mengikuti langsung dari NTMC Polri menuju ke titik saya mengabarkan, bahwa mereka mengatakan sehingga saat ini kendala yang terjadi di lapangan adalah selain dari cuaca yang hingga saat ini memang terlihat cukup terik panas, juga ada beberapa titik-titik jalur yang hingga saat ini masih menurut mereka menjadi kendala, ya satunya di daerah sekitaran Cikarang maupun di sekitaran Tambun, yang mana jalur tersebut adalah merupakan jalur yang biasa dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk-truk industri, sehingga menyebabkan dari pengendara motor harus sedikitnya hati-hati ketika melewati jalur-jalur tersebut. Selain itu juga memang jalur tersebut adalah merupakan jalur yang sering kali terjadi kemacetan
sehingga ini adalah salah satu jalur yang nantinya mungkin sedikit memakan waktu jika akan menuju ke titik-titik lokasi yang biasanya akan untuk dilalui oleh para tim arus mudik. Dan nantinya selain dari titik lokasi ini, nantinya akan ada juga checkpoint kedua yang rencananya checkpoint kedua jika memang dari para pengendara bermotor tersebut masih sanggup melakukan hingga akan tiba di titik checkpoint kedua yaitu di sekitaran wilayah Subang dan nantinya akan finish langsung di sekitaran wilayah Brebes. Dan nantinya kami akan mengabarkan langsung bagaimanakah proses selanjutnya ataupun checkpoint lanjutan dan bagaimanakah kendala-kendala apa mungkin yang akan dihadapi dan bagaimana kondisi di checkpoint selanjutnya. Dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Anda di studio Reza dan juga Windy. Terima kasih Denny Swastika atas laporannya dari Cikarang. Ya, kabar siang masih akan kembali dengan informasi pasca kemenangan Buana atas Filipina. Para penggawa timnas langsung fokus untuk menghadapi tuan rumah Singapura. Kabar siang.